Saudara, KPU menerbitkan PKPU yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat calon kepala daerah. Keputusan ini sesuai dengan keinginan publik. Salah satunya agar pilihan ke pasangan calon kepala daerah lebih beragam. Gelombang unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi soal persyaratan calon kepala daerah membuahkan hasil. Pemerintah, DPR, dan KPU akhirnya sepakat aturan di PKPU nomor 10 tahun 2024 mengikuti putusan MK. Proses konsultasi dan alhamdulillah terjadwal pagi ini jam 10, insya Allah, dan semoga lancar semua dan seluruh putusan 60 dan 70 akan dimasukkan dalam perubahan PKPU terkait dengan pencalonan calon kepala daerah. Di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan. Dalam PKPU nomor 10 tahun 2024 tersebut syarat calon untuk mendaftar sesuai keputusan MK nomor 60 dan 70. Yaitu parpol atau gabungan parpol harus memenuhi ambang batas suara 6,5 sampai 10% dari total daftar pemilih tetap untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah. Selain itu, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Terbitnya PKPU dengan aturan baru soal ambang batas pencalonan kepala daerah membuka kemungkinan lebih banyak pasangan calon berkesempatan bertarung di pilkada. Jajak pendapat Litbang Kompas mengungkap sebagian besar warga yaitu 49,9% menganggap idealnya pilkada diikuti lebih dari 2 pasangan calon. Sebanyak 31,9% menganggap pilkada ideal diikuti 2 pasangan calon. Hanya 15,2% yang menganggap calon tunggal di pilkada ideal. Selain itu, jika ada pilkada yang diikuti calon tunggal, responden tidak menganggapnya sebagai murni aspirasi masyarakat. Menurut 36,7% responden, penyebab calon tunggal di pilkada adalah permainan elit politik. Sebanyak 31,3% menilai karena kaderisasi di parpol tak jalan, dan 18,3% menganggap karena tak ada kandidat mumpuni. Sementara 13,7% menjawab tidak tahu. Pendaftaran pilkada serentak berlangsung 27 sampai 29 Agustus. Publik berharap partai politik sebagai tempat kaderisasi pemimpin bisa menyodorkan kader-kader terbaik bagi masyarakat, bukan bersiasat mempersempit pilihan rakyat. Tim Liputan Kompas TV.